Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak mengislamkan Banten. Bagaimana pasukan Islam Demak menaklukkan Sunda Banten dibantu orang dalam, seorang Tionghoa. Sekitar tahun 1524, Sunan Gunung Jati bersama anaknya setelah mampir sebentar di Banten, kemudian menuju Benteng Girang, ibu kota kerajaan Sunda Banten. Mereka segera pergi ke Gunung Pulasari yang menjulang ke atas Teluk Lada, seolah-olah gunung itu tujuan utamanya, sebab gunung itu merupakan wilayah Brahmana Kandali. Di sana tinggal 800 ajar-ajar atau pendeta yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Penting bagi mereka mendatangi gunung keramat itu untuk menaklukkan secara batin kerajaan yang mereka incar sebelum merebutnya secara militer. Saat itu pengaruh Pakuan Pajajaran atas Sunda Banten melemah. Dalam sejarah Banten, Pucuk Umun yang digambarkan sebagai Panembahan Banten sama dengan Raja Sunda dalam sumber-sumber Portugis. Sumber Portugis menyatakan bahwa Pakuan Pajajaran tidak lagi dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh sejumlah bupati. Dapat diperkirakan bahwa negeri Banten memanfaatkan kelemahan Pajajaran untuk mendapatkan kembali kedaulatannya. Kerajaan Demak juga memanfaatkan merosotnya Pakuan Pajajaran untuk mengincar Sunda Banten. Sekitar tahun 1520, Kerajaan Demak telah melancarkan beberapa kali serangan militer, akan tetapi gagal. Ancaman Demak itu membuat penguasa Sunda Banten meminta bantuan kepada Portugis di Malaka. Untuk mempertahankan diri, Sunda Banten cenderung meminta bantuan kepada Malaka daripada Pakuan Pajajaran. Sebagai imbalan, Sunda Banten menawarkan kepada Portugis kemudahan dalam berniaga dan biaya pembangunan benteng pertahanan asalkan menempatkan pasukan di dalamnya. Pembangunan benteng direncanakan di muara Sungai Cisadane di perbatasan barat kerajaan untuk menahan serangan dari Demak. Portugis terlambat menanggapi tawaran itu. Di penghujung tahun 1526, Hasanuddin bersama 2000 pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dalam beberapa hari pertempuran. Mereka juga menghabisi pelaut kapal jenis Brigantin yang karam karena khawatir orang Portugis itu akan membantu Sunda Banten. Setelah menguasai pelabuhan Banten, pasukan Demak menaklukkan Banten Girang, ibu kota Sunda Banten, yang terletak sekitar 10 km dari hulu pelabuhan. Keberhasilan pasukan Demak itu karena pemimpin Sunda Banten telah meninggal sekitar tahun 1526. Pemimpin kota ini atau Pucuk Umun yang dinamakan Sanghyang oleh sumber Portugis baru saja meninggal, dan mungkin peristiwa ini penyebab melemahnya perlawanan militer. Selain itu, Hasanuddin juga mendapatkan bantuan dari dalam, yaitu Ki Jong dan Agus Jo, petinggi Sunda Banten yang telah masuk Islam. Dengan bantuan dari dalam, Ki Jong Jo, salah seorang petinggi kota yang menjadi mualaf dan memihak kepada kaum Islam, pasukan Demak merebut pelabuhan Banten, kemudian ibu kota Banten Girang. Ki Jong dan Agus Jo disebut seorang punggawa dari Pakuan Pajajaran. Namun, Claude Goliath berpendapat bahwa Ki Jong dan Agus Jo adalah seorang Tionghoa atau berdarah Tionghoa. Alasannya, jauh sebelum masuknya Islam, orang Tionghoa telah datang ke Banten. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya banyak pecahan keramik Cina di Banten Girang dan sekitarnya pada masa sebelum dinasti Ming.
Juga terdapat tradisi penduduk terhadap 2 makam yang masih ada di Banten Girang saat ini. Kedua makam ini dipercaya berada di tempat istana raja non-Islam terakhir. Tradisi menyebutkan bahwa makam-makam itu adalah makam 2 orang Tionghoa, Ki Chong dan Agus Chu, yang setelah memeluk agama Islam bekerja pada Raja Hasanuddin. Ragam pustaka budaya Banten yang diterbitkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang menyebut Sunan Gunung Jati menjadi penguasa Banten pertama, tetapi tak mengangkat dirinya sebagai sultan, melainkan diserahkan kepada anaknya, yakni Hasanuddin. Hasanuddin menikah dengan Putri Sultan Demak Trenggono pada 1526 dan diangkat sebagai Sultan Banten yang pertama pada tahun 1552. Hasanuddin memerintah selama beberapa tahun di Banten Girang. Para pendeta yang telah masuk Islam disarankan hidup menetap di Gunung Pulasari, sebab jika tempat itu kosong akan menjadi tanda berakhirnya tanah Jawa. Dalam Babat Banten diceritakan bahwa penduduk Banten Girang yang tidak mau masuk Islam melarikan diri ke pegunungan selatan yang sampai sekarang dihuni oleh keturunan mereka, yaitu orang Baduy. Kenyataan ini didukung kebiasaan orang Baduy berziarah ke Gunung Girang. Sunan Gunung Jati kemudian memerintahkan Hasanuddin untuk memindahkan istana ke kawasan pesisir pantai di pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Setelah memastikan tempat itu untuk ibu kota yang kini dikenal dengan Keraton Banten Lama, Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk kepada Hasanuddin agar di tempat itu dibangun keraton, alun-alun, dan pasar. Terima kasih telah menonton video ini, secuil cerita tentang Nusantara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.